Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian yang berada di rumah masing-masing. Pada hari ini Minggu 21 Februari 2021, kita memasuki Minggu Prapaskah pertama. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Douglas Sullivan Leander SSI Theol. Mari jemaat sekalian, kita siapkan hati kita memasuki ibadah pada saat ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdiri, kita bernyanyi. Terimalah votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Berdiamlah di dalam Tuhan, dan nantikan Dia dengan sabar. Jangan kesal karena orang yang beruntung di jalannya, karena orang yang melakukan tipu muslihat yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita berdiri, kita satu di dalam doa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab hari ini terambil di dalam Markus 1 ayat 9 sampai dengan 15. Markus 1 ayat 9 sampai dengan 15, demikian bunyinya. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan yang kuat dan bisa memanage setiap persoalan yang kita hadapi, sehingga dengan iman kita katakan bahwa keadaan kita pada saat ini baik-baik saja dalam tataran mampu mengelola setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ilmu manajemen mengatakan jika kita mempunyai target sasaran tertentu, apabila didahului dengan persiapan rencana yang baik dan matang,
maka kita sudah meraih 50% keberhasilan. Terlebih jika rencana karya penyelamatan Allah terhadap manusia dan seluruh ciptanya sudah pasti rapi, matang, dan sempurna. Karena Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, pemilik kehidupan kita. Dalam Injil Markus tentang karya penyelamatan Allah yang dilakukan oleh Yesus Kristus telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa sebelum Yesus Kristus menyatakan diri sebagai Mesias, akan datang seorang hamba pendahulu, perintis yang menyiapkan jalan bagi Mesias yang diurapi, yaitu Yohanes Pembaptis. Kehadiran Yohanes Pembaptis adalah penggenapan nubuat Nabi Yesaya yang terdahulu dalam rangka mempersiapkan hati manusia untuk menyambut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia dengan tegas menyerukan, bertobatlah dan berilah diri dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes Pembaptis secara spesifik membaptis dengan air bagi orang yang bertobat agar sadar akan kesalahannya. Dengan berpakaian kulit bulu unta, makanan madu dan belalang, ia berani berseru-seru demi mempersiapkan datangnya Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Yohanes dengan lantang berkata, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus." Persiapan dan rencana yang baik, teliti, matang, dan sempurna akan menghasilkan karya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 persiapan matang dan serius yang dilakukan oleh Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sudah datang. Pertama, Yesus bersedia dengan rendah hati dan mengikuti kehendak Allah, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Allah Bapa berkenan, dan sikap kerendahan hati Yesus ini adalah sebuah bentuk ketaatan mengikuti proses yang akan Allah kerjakan. Dan Yohanes Pembaptis juga pada situasi ini melakukan tugasnya dengan baik sebagai perintis awal dari keselamatan yang akan Yesus kerjakan. Yang kedua, Yesus berpuasa selama 40 hari dengan menahan lapar dan haus. Yesus menyatakan kesungguhan dan tekad untuk melaksanakan tugas sebagai anak domba Allah yang akan dikorbankan untuk menghapus dosa isi dunia. Yohanes Pembaptis berkata, ketika bertemu Yesus, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu dan sadar akan tugas yang berat yang diembannya. Karena cinta kasih yang dalam dan luar biasa itu yang mendorong Yesus mempersiapkan diri lahir dan batin untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam. Yang ketiga, Yesus keluar sebagai pemenang untuk melanjutkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang dimulai di Galilea. Galilea adalah daerah yang terpencil jauh dari sentuhan pembangunan, tidak dapat perhatian oleh pemimpin kerajaan dan pemimpin agama pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus memprioritaskan orang-orang yang tertinggal dan tidak diperhatikan agar mendapat penghiburan dari Allah. Lalu penguasa dunia Herodes tersinggung dan diingatkan oleh Yohanes Pembaptis yang berani mengingatkan dosa Herodes yang berselingkuh dengan adik iparnya, di mana resiko Yohanes Pembaptis akan ditangkap oleh penguasa dunia
pada saat itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, syarat berjumpa dengan Yesus ialah bertobat dari segala dosa kita, lalu sujud berserah diri pada Yesus. Walaupun keadaan baik dan tidak baik, pekabaran Injil harus berjalan. Gereja bukan gereja jika tidak memberitakan Injil dan memperhatikan sesama. Injil adalah kabar kesukaan tentang Yesus Kristus yang mati di salib lalu bangkit naik ke sorga, memberikan pengampunan dosa dan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kabar kesukaan, kabar baik harus tampak tercermin dalam diri kita sebagai surat-surat yang hidup dan mudah dipahami oleh orang lain. Itulah yang perlu gereja dan kita wartakan dan saksikan secara terus-menerus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita berbicara lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Dan kita manusia adalah lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Dan bacaan kita mengingatkan di tengah-tengah kerapuhan, di tengah-tengah kelemahan dan keberdosaan kita, kita diminta untuk sadar dan berpaling kembali kepada salib Kristus di minggu Prapaskah ini. Marilah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuki minggu Prapaskah ini penuh dengan pertobatan, penuh dengan perenungan totalitas yang penuh bahwa kita manusia yang berdosa dan butuh pengampunan dari Allah. Untuk itu, bertobatlah sungguh-sungguh dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita bertobat sehingga kita menjadi gereja yang sadar, gereja yang lemah, gereja yang rapuh, gereja yang lapar, gereja yang tidak bisa berjalan tanpa kuasa Tuhan. Selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah. Semoga kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama dengan gereja di segala tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kesombongan kau terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Ungkap 1000 kata, derayan air mata sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jerit dan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Ampunilah kami ya Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Ungkap 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jerit dan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya.
berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami ucap syukur berterima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Dan biarlah puji-pujian, doa, dan permohonan kami layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan dan pergumulan kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan, agar tetap setia menjalankan kebenaran firman-Mu. Lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami. Kami juga berdoa bagi semua jemaat yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan kuatkan di dalam setiap langkah kehidupan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan hidup yang menerpa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja yang kami cintai, Gemindo Philadelphia. Tuhan pimpin dan sertai perjalanan pelayanan kami, baik untuk ketua jemaat, baik rekan-rekan majelis, baik penatua dan diaken, juga program-program yang akan kami laksanakan. Biarlah pujian, hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga-keluarga kami, sehingga saling mendukung dalam tongkat pelayanan ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat kegiatan-kegiatan dari sekolah minggu, remaja pemuda, kebaktian rumah tangga, kaum ibu, kaum bapa, yang kami lakukan masih dalam bentuk virtual. Kami yakin dan percaya ibadah ini tetap memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat bahwa cara Tuhan bekerja lewat kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang membuat kami sadar bahwa dalam kehidupan kami tidak dapat lepas dari genggaman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin terbaring di rumah sakit atau terbaring dalam kesakitan dan kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya Tuhan pimpin kami yang masih dalam perawatan rumah sakit maupun di rumah. Khususnya bagi Bapak Pendeta Daniel Prastowo, bagi Saudara Dolfi. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Dan kami yakin dan percaya kesembuhan menjadi bagian saudara-saudara kami. Begitu juga yang dalam perawatan di rumah. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang senantiasa yang ada, yang mencintai dengan kesetiaan yang luar biasa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih merindukan pekerjaan atau yang terkena dampak PHK karena wabah ini. Tuhan, kami dikuatkan. Tuhan, sepenuhnya kami berharap kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk lansia kami. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara yang sedang mengalami keretakan rumah tangga. Tuhan, begitu rapuhnya kami. Tuhan, begitu lemahnya kami. Sehingga kami sadar tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mampu melewati ini. Bapa, inilah kami, keluarga-keluarga yang ada di Philadelphia. Begitu juga bagi kami yang masih mencari pasangan hidup. Biarlah pasangan hidup yang kami cari, tetap kami minta pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami mendapatkan orang yang sungguh-sungguh baik di mata Tuhan dan menjadi pasangan yang saling melayani dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat pemerintah DKI Jakarta. Tuhan, pimpin dan sertai Bapak Gubernur, Wakil Gubernur,
juga saudara-saudara yang duduk di DPRD DKI, di tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW. Tuhan, kami percaya mereka adalah wakil kami yang Tuhan tentukan. Untuk itu biarlah kami sesama pemerintahan DKI Jakarta dan warga masyarakat dan warga gereja boleh bergotong royong membangun program-program khususnya dalam protokol kesehatan, sehingga kami semua boleh saling membantu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat sinode kami, sinode Gemindo. Tuhan pimpin dan sertai program-program sinode Gemindo, sehingga sinode Gemindo bisa memberikan manfaat kehadiran bergerejanya bagi kehidupan bangsa dan negara dan khususnya bagi kami. Dan biarlah kami sebagai warga Gemindo juga boleh mendukung program-program sinode Gemindo dan bergotong royong membangun pelayanan bersama. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk para warga yang ada di sekitar gereja yang menjadi tetangga kami. Dan biarlah Tuhan berkati kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada, sehingga kami boleh menjadi keluarga bertetangga yang rukun dan damai, hidup saling bersesama, saling perhatikan, saling menghargai dan saling menghormati. Bapa di dalam surga, jaga kami semua. Bapa, kami juga mau berdoa buat pemerintahan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga saudara-saudara yang duduk di DPR, MPR, DPD, sampai ke tingkat-tingkat pelosok daerah, dari Sabang sampai Merauke. Bapa, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden diberikan kekuatan, kesabaran, hikmat, kebijaksanaan datang daripada Tuhan, sehingga mampu membimbing bangsa ini ke arah yang lebih baik, khususnya dalam penanggulangan wabah corona dan program vaksinasi nasional. Sehingga kami, gereja dan bangsa negara bergotong royong menjalankan program ini untuk mensukseskan secara nasional dan berdampak bagi pemulihan dari wabah corona. Tuhan juga persiapkan tenaga medis, TNI, Polri, dan semua instansi yang saling berkontribusi dan saling berjabat tangan dan saling merangkul satu dengan yang lain. Bapa, kami tidak dapat berjalan sendirian, tetapi kami berjalan berdasarkan rasa kekeluargaan. Untuk itu Bapa, berkati semua kegiatan ini agar berjalan dengan baik dan warga masyarakat Indonesia saling mendukung satu sama lain. Bapa, inilah doa dan harapan kami. Dan biarlah sepenuhnya kami serahkan hanya kepada kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sebagai nats pengantar dalam persembahan ini terambil dari Ibrani 11 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati." Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi.
Jemaat, mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa kami di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih, mengucap syukur karena lewat kesempatan beribadah di pagi hari ini, kami telah memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan berkat-Mu, Engkau limpahkan atas kehidupan kami melalui berkat persembahan ini, untuk kami berikan demi hormat akan nama Tuhan dalam perjalanan pelayanan di jemaat kami. Dan biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Dan biarlah kami semua yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami ini yang kami berikan dengan penuh ungkapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Haleluya. Amin. Di Tiongkok, Imlek merupakan perayaan menyambut musim semi yang menandakan hasil panen para petani berlimpah. Sehingga untuk mensyukuri berkat yang didapat, mereka malamnya merayakan dengan makan besar bersama. Menu-menu hidangan, makanan enak dan lezat pun dikeluarkan untuk disantap bersama keluarga. Imlek menjadi tradisi keluarga untuk berkumpul bersama. Bagi anak-anak yang sudah menikah, mereka datang berkumpul di rumah orang tua untuk makan malam bersama. Dan esoknya mereka saling menghormati dengan saling melakukan salam Kyonghi. Kemudian dilanjutkan dengan saling memberkati dengan pemberian angpao. Anak-anak yang sudah menikah memberikan angpao kepada orang tua sebagai tanda kasih dan hormat mereka. Orang tua memberikan angpao kepada anak-anak yang masih kecil atau kepada para cucu sebagai rasa sayang dan keceriaan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan adalah berkat yang luar biasa bagi setiap rumah tangga. Rukunnya suami istri atau ayah ibu akan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan anak-anaknya kelak. Demikian juga dengan hormat. Bila kita dalam keluarga
bisa saling menghormati, maka kita akan dapat menerima setiap orang apa adanya, baik kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing, sehingga kita saling menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Biarlah dalam hidup kita dapat menerapkan keseimbangan sebagaimana firman Tuhan menuliskannya dalam 2 Korintus bab 8 ayat 14 yang berkata, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Mengerti dan menerima bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan membuat kita hidup dalam keseimbangan dengan tetap menjaga kerukunan dan saling menghormati. Makna Imlek sesungguhnya adalah tentang kerukunan, saling menghormati, dan bersyukur atas rahmat Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita dapat menerapkan ini dalam kehidupan, maka kita dapat menikmati kebahagiaan bukan hanya pada saat Imlek saja, tapi dalam kehidupan keseharian kita. Walau di tahun ini perayaan Imlek ada yang berbeda, karena di hari Imlek kita tidak dapat saling mengunjungi karena pandemi. Tetapi biarlah kita tetap bersyukur kalau kita masih dapat merayakan Imlek di tahun ini dalam keadaan yang sehat dan tetap saling menghormati sesama anggota keluarga, para saudara, dan sahabat. Kyung Hee Fat Choi, biarlah kita semua selalu diberkati Tuhan dalam kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran di tahun yang baru ini. Amin. Saya Marskal TNI Hadi Cahyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan saya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2572 kepada saudara-saudaraku yang merayakannya. Semoga semangat Tahun Baru Imlek membawa harapan baru bagi bangsa kita dalam menghadapi berbagai tantangan. Semoga harapan baru ini turut meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta optimisme menuju Indonesia maju. Gong Xi Fa Cai. Pergilah kamu semua dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari melalui perkataan, perbuatan, pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.